warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Agustina, NIM 202020743 dari kelas Pendidikan Biologi 3, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Patah, Palembang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi yang baru, yaitu materi sistem peredaran darah. Sebelum kita akan membahas materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau sering kita sebut juga dengan sistem sirkulasi adalah sebuah sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu dalam stabilisasi suhu dan pH tubuh. Selanjutnya yang akan kita bahas di dalam materi sistem peredaran darah pada manusia ini ada 3, yaitu darah, alat peredaran darah, dan yang terakhir ada kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Materi tentang darah dibagi lagi menjadi materi tentang komponen darah dan golongan darah. Lalu alat peredaran darah dibagi lagi menjadi jantung dan pembuluh darah. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu darah, komponen darah, dan golongan darah. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Darah ini merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Warna merah ini kadang dapat berubah-ubah, kadang berwarna merah tua, kadang pula berwarna merah muda, tergantung pada kadar oksigen dan karbon dioksida yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, dalam tubuh manusia mengalir sekitar 6 liter darah. Darah manusia juga terdiri dari beberapa komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah atau cairan di dalam darah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen di dalam plasma darah. Plasma darah ini seperti kita sebutkan sebelumnya, itu merupakan cairan di dalam darah. Itu ada bagian yang berwarna kuning, biasanya warnanya warna kuning. Lalu komponen dalam plasma itu berisi 55% airnya, 90-92%, lalu sisanya adalah zat-zat terlarut seperti protein, garam mineral, bahan organik, sistem metabolik, hormon, dan gas. Nah, struktur dari plasma ini sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu berupa cairan berwarna kuning pucat. Lalu komponen darah yang lain ada 3 macam sel-sel darahnya, yaitu yang pertama ada eritrosit sekitar 4-6 juta per milimeter kubik darah. Lalu leukosit ada sekitar 4,5-10.000 dan trombosit ada 150-300.000. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai komponen-komponen darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ini berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit yang berfungsi untuk membekukan darah ketika kita terluka. Yang terakhir ada plasma darah. Fungsinya membawa karbon dioksida dan sari makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang golongan darah. Golongan darah ini materinya adalah bila di dalam sel darah seseorang mengandung aglutinogen A dan serum darahnya dapat membuat aglutinin B, maka rumus darah orang tersebut adalah A, B kecil dan mempunyai golongan darah A. Bila di dalam sel darah seseorang mengandung aglutinogen B dan serum darahnya dapat membuat aglutinin A, maka rumus darah orang tersebut adalah B besar dan A kecil dan mempunyai golongan darah B. Bila di dalam sel darah seseorang mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B, tetapi serum darahnya tidak dapat membuat aglutinin, maka rumus darah orang tersebut adalah AB dan mempunyai golongan darah AB. Bila di dalam sel darah seseorang tidak mengandung aglutinogen dan serum darahnya dapat membuat aglutinin A dan B, maka rumus darah orang tersebut adalah minus, A kecil dan B kecil dan mempunyai golongan darah O.
Selanjutnya kita akan membahas tentang fakta lain tentang donor darah. Yang pertama, orang yang mendapat darah atau menerima donor darah disebut resipien, sedangkan orang yang memberi darah disebut pendonor. Pengelompokan darah dengan sistem resus yaitu resus positif atau RH+, dan resus negatif atau RH-. Berdasarkan sistem ini, jika darah seseorang diberi antiserum RH terjadi penggumpalan, orang tersebut bergolongan resus positif atau RH+. Sebaliknya, jika tidak terjadi penggumpalan, orang tersebut bergolongan resus negatif atau RH-. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai fungsi darah. Fungsi darah sendiri yang pertama itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut sari makanan dari usus ke jaringan tubuh. Yang ketiga, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Selanjutnya ada mengangkut hasil ekskresi dari jaringan tubuh ke ginjal. Lalu ada mengontrol dan mengatur temperatur tubuh. Dan yang terakhir ada mengatur distribusi hormon. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video yang saya paparkan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.